Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Senja Dini Damayanti dengan NPM 20111000382 dari kelas D Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar rumah saya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansyah, MPD. Kerusakan lingkungan yang ada di sekitar rumah. Pencemaran lingkungan akibat sampah. Di lingkungan rumah saya terjadi pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan. Sebelum membahas lebih dalam, yuk kita cari tahu apa itu pencemaran. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara secara disengaja maupun tidak disengaja. Yang pertama akan kita bahas yaitu jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai atau degradable, yaitu seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan seperti plastik, pembungkus makanan, kertas, kaca, kaleng, botol, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan sumbernya, sampah dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu yang pertama sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Berdasarkan bentuknya, sampah dibagi menjadi 5, yaitu sampah padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, dan sampah limbah radioaktif. Faktor terjadinya pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama, kurangnya fasilitas. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah, sehingga sisa sampah di TPA berpotensi menjadi tumpukan sampah. Yang kedua, TPA yang jauh. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan berdampak dari membuang sampah sembarangan hingga menjadi salah satu faktor utama mengapa masyarakat lebih memilih membuang sampah di selokan daripada di tempat pembuangan sampah. Volume sampah yang besar. Volume sampah yang besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya dapat menyebabkan penumpukan sampah. Yang kelima, lahan TPA yang sempit. Yang keenam, jarak TPA yang jauh. Yang ketujuh, teknologi. Teknologi pengolahan sampah yang tidak optimal sehingga sampah lambat membusuk. Dan yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi atau dukungan dari pemerintah. Seperti halnya di dekat rumah saya. Padahal sudah diberi himbauan, tapi masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahayanya membuang sampah sembarangan. Pengaruh sampah terhadap lingkungan. Pencemaran udara. Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena mengandung gas-gas yang terjadi dan rombakan sampah bau yang tidak sedap. Kekurangan oksigen. Di sekitar daerah pembuangan sampah akan terjadi kekurangan oksigen. Keadaan ini disebabkan karena selama proses perombakan sampah menjadi senyawa-senyawa sederhana, diperlukan oksigen yang diambil dari udara di sekitarnya. Menimbulkan penyakit. Dapat menimbulkan berbagai penyakit, terutama yang dapat ditularkan oleh lalat atau serangga lainnya, binatang-binatang seperti tikus dan anjing. Merusak estetika. Secara estetika, sampah tidak dapat digolongkan sebagai pemandangan yang nyaman untuk dinikmati. Upaya pengelolaan sampah. Yang pertama, metode pembuangan dan penimbunan. Yang kedua, melakukan metode daur ulang. Dan yang terakhir adalah melakukan metode penghindaran dan pengurangan. Pesan saya, buanglah sampah pada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan bukan budaya kita, dan sampah bukan warisan untuk anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.